Welcome to Jebang Islam in 5 minutes. Dalam seri menjawab Islam dalam 5 menit, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan RT6. Ketika firman menjadi manusia, apakah Allah tidak punya firman? Teman-teman harus tahu ya bahwa alam semesta ini terdiri dari dimensi materi atau fisik, yaitu terdiri dari 4 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan waktu, dan non-fisik yang kita sebut dengan hyperdimension atau dimensi roh. Dan ini tidak bisa dihitung atau dikenakan persamaan matematika. Allah di dalam Alkitab itu berdiam di dalam dimensi roh. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan seperti ini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus. Tuhan mengatakan dia berdiam in the high and lofty place, di tempat kekekalan. Apa artinya? Di dalam tempat yang tinggi dan di dalam tempat kekekalan. Artinya, Allah di dalam Alkitab ini berdiam di luar dimensi ruang dan waktu, yakni di dalam dimensi tertinggi yang kita sebut dengan hyperdimension atau dimensi roh. RT6 selalu membayangkan Allahnya terbatas ruang dan waktu. Saya menyebutnya teologia bakpao. Kalau ada 3 bakpao di surga, bakpaonya turun 1, di surga tinggal 2 bakpao. Hal ini benar jika Allah itu berupa fisik atau materi. Tetapi Allah di dalam Alkitab adalah roh. Apa artinya? Saya berikan Anda satu contoh. Kalau saya mempunyai 10 buah bakpao, kemudian saya bagikan kepada 10 orang, maka bakpao saya habis. Sebab bakpao saya sudah dibagi kepada 10 orang tersebut. Bakpao itu berupa fisik atau materi, bukan? Tetapi jika kemampuan saya untuk membuat bakpao, saya ajarkan kepada 100 orang, ataupun bahkan 1000 orang, maka kemampuan membuat bakpao saya tidak akan pernah habis. Sebab kemampuan saya membuat bakpao bukanlah berupa fisik atau materi, melainkan bersifat metafisika. Demikian juga Allah yang adalah roh. Dia bisa sekaligus berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga dengan Sang Firman yang ada di dalam diri Allah. Sang Firman itu adalah roh, sehingga ketika Firman itu nuzul menjadi manusia, maka Allah tidak pernah kehilangan Firman-Nya. Saya bacakan kepada Anda hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6940. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita, yaitu Allah Anda, setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lantas dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku ampuni. Jadi Muhammad mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala setiap sepertiga malam turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Bagaimana hal ini mungkin terjadi sedangkan bumi ini bulat? Ulama Anda berusaha menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, oh, yang turun itu bukan Allah tetapi malaikat. Ada juga yang mengatakan, oh, yang turun itu cuma rahmatnya. Tetapi di sini jelas bahwa Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, turun dari langit ke-7 ke langit pertama tiap sepertiga malam. Anda pikirkan saja sendiri, jikalau Allah Anda turun, apakah berarti surga itu kosong? Ulama Anda kebingungan menjawab, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala berada? Sebagian menjawab, oh, dia berada di atas arsy-Nya. Ada juga yang mengatakan tidak, dia berada bersama dengan semua orang mukmin di seluruh dunia. Bagaimana dengan ayat ini? Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada 3 miliar orang yang sabar di seluruh dunia, apakah Allah secara bersamaan ada bersama kita semua? Ataukah Allah Anda berada di atas arsy-Nya? Dan jika Allah Anda berada di atas arsy-Nya, berarti Allah tidak ada bersama dengan kita? Anda jawab sendiri pertanyaan ini. Di dalam Alkitab dikatakan dengan jelas bahwa Allah adalah roh, dan dia bisa berada sekaligus dalam waktu yang bersamaan di surga dan di bumi. Saya bacakan Anda Kejadian 19 ayat 24. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon tarbantin di Mamre. Kemudian Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham akan menghukum Sodom dan Gomora.
Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia ini menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit yang tidak kelihatan, orang Yahudi menyebutnya Bapa. Sedangkan Tuhan yang kelihatan yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, orang Yahudi menyebutnya Davar Elohim, Memra Yahweh atau Sang Firman. Inilah Yesus yang kemudian berinkarnasi atau nusul menjadi manusia. Jadi Allah di dalam Alkitab itu omnipresent atau maha hadir. Bukan berarti dia tersebar atau terbagi-bagi atau terbelah kemana-mana. Melainkan karena dia adalah roh dan berada di dalam dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi kita. Sehingga kita ini ada di dalam dimensinya Allah. Saya gambarkan seperti ikan yang berenang di dalam lautan. Kita tidak bisa lari dari roh Allah. Kita baca ya, Mazmur 139 ayat 6-10. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Sang Firman atau Hologos ketika berinkarnasi menjadi manusia, maka Bapa tidak kehilangan logosnya. Sebab logos bukanlah materi tetapi roh, sehingga tidak bisa terbagi. Allah di dalam Alkitab bisa sekaligus di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan, sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Hadir. Sampai jumpa pada video menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Jangan lupa like and subscribe video ini.